Kalau suatu malam kalian sedang berkendara sendirian di jalan sepi, lalu melihat sosok putih berdiri di tengah jalan, jangan langsung mendekat. Karena apa yang dialami seorang pria di daerah Semarang ini membuatnya tidak berani lagi melewati jalan tersebut sampai sekarang. Katanya, pocong itu tidak mengejar, tidak berteriak, tidak menakuti dari kejauhan. Ia hanya berdiri diam, menunggu, dan saat kalian sadar bahwa itu bukan manusia, biasanya sudah terlambat, karena sosok itu sudah berada tepat di belakang kalian. Namaku Arga. Saat kejadian ini terjadi, aku bekerja sebagai teknisi jaringan internet di Semarang. Karena pekerjaanku sering mengharuskan keluar malam, aku sudah terbiasa melewati jalan-jalan sepi di pinggiran kota. Namun, ada satu malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Malam yang membuatku percaya bahwa tidak semua penghuni jalan adalah manusia. Saat itu sekitar bulan November, hujan baru saja berhenti mengguyur kota. Udara terasa dingin dan jalanan masih basah. Aku baru selesai memperbaiki jaringan internet pelanggan di daerah pinggiran kota. Jam di ponsel menunjukkan pukul 00:47 dini hari. Seharusnya aku mengambil jalan utama untuk pulang. Tapi karena lelah dan ingin cepat sampai kontrakan, aku memilih jalan pintas yang melewati area persawahan di kawasan Mijen. Jalan itu terkenal sepi. Siang hari masih ramai dilewati petani, tapi saat malam tiba, tempat itu berubah menjadi lautan gelap yang sunyi. Di kiri dan kanan hanya ada sawah, tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada lampu jalan, hanya suara mesin motor dan angin malam. Awalnya semuanya normal. Aku melaju santai sambil mendengarkan musik dari earphone. Namun sekitar 5 menit kemudian, aku melihat sesuatu berdiri di tengah jalan, jauh di depan. Sosok berwarna putih, diam, tidak bergerak. Awalnya aku mengira itu orang, mungkin pengendara yang motornya mogok, atau petani yang sedang berjalan pulang. Aku terus mendekat, namun semakin mendekat, perasaanku mulai tidak nyaman, karena sosok itu sama sekali tidak bergerak. Bahkan saat lampu motorku mulai menyorot tubuhnya, ia tetap berdiri membelakangi jalan. Jarak tinggal sekitar 30 meter, perutku terasa mual. Bulu kuduku berdiri, karena sekarang aku bisa melihat bentuk tubuhnya dengan jelas. Tubuh itu dibungkus kain putih, kepalanya terikat, tangannya menempel di badan, dan tidak ada kaki yang terlihat. Saat itulah aku sadar, itu bukan manusia, itu pocong. Tanganku langsung gemetar. Aku ingin berbalik arah, tapi jalan terlalu sempit. Aku memilih memejamkan mata sebentar dan memacu motor lebih cepat. Jangan lihat, jangan lihat. Aku terus mengulang doa dalam hati. Motor melintas, tepat di samping sosok itu. Aku tidak berani menoleh, tidak berani melihat wajahnya. Beberapa detik kemudian aku berhasil melewatinya. Napas panjang keluar dari mulutku. Aku merasa lega. Sampai akhirnya aku melihat kaca spion, dan saat itulah darahku seperti berhenti mengalir. Pocong itu sekarang menghadap ke arahku, padahal beberapa detik sebelumnya membelakangi jalan. Dan yang lebih mengerikan, ia sedang melompat menuju ke arahku. Aku langsung menarik gas sampai maksimal. Mesin motor meraung keras, jantungku berdetak begitu cepat hingga dadaku terasa sakit. Aku tidak berani melihat ke belakang lagi. Namun beberapa detik kemudian, suara lompat itu masih terdengar. Seolah sesuatu sedang mengikuti dari belakang. Aku terus membaca doa. Keringat dingin mengalir di wajah meskipun udah malam sangat dingin. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, aku akhirnya keluar dari area sawah. Lampu rumah penduduk mulai terlihat. Aku langsung berhenti di sebuah warung yang masih buka. Pemilik warung memandangku heran. Wajahku pucat, tanganku gemetar. Bahkan aku kesulitan berbicara. Malam itu aku tidak menceritakan apapun kepada siapapun, karena aku sendiri tidak yakin dengan apa yang kulihat. Keesokan harinya, aku bertemu teman kerja bernama Dimas. Saat aku menceritakan kejadian itu, wajahnya langsung berubah serius. "Kamu lewat jalan sawah dekat pohon beringin besar itu?" Aku mengangguk. Dimas menelan ludah. 5 bulan lalu ada kecelakaan di sana. Maksudmu? Pengendaranya meninggal. Aku terdiam. Dimas kemudian bercerita.
bahwa warga sekitar sering melihat sosok pocong di lokasi tersebut. Kadang berdiri di tengah jalan, kadang duduk di bawah pohon, kadang muncul tepat di depan kendaraan. Awalnya aku tidak percaya, namun kejadian berikutnya membuatku tidak punya pilihan selain percaya. Seminggu kemudian aku kembali mendapat tugas ke daerah yang sama. Kali ini aku mengajak Dimas pulang bersama. Kami berangkat menggunakan 2 motor. Awalnya suasana biasa saja, kami bahkan saling bersanda. Namun ketika memasuki jalan persawahan, suasana berubah. Mendadak semua suara menghilang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara katak, tidak ada suara angin. Hanya keheningan yang sangat menekan. Dimas yang berada di depan tiba-tiba mengurangi kecepatan. Aku mendekat. "Loh, kenapa?" Dimas tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke depan. Aku mengikuti arah jarinya. Dan saat itulah tubuhku langsung kaku. Di bawah pohon beringin besar, ada 3 pocong berdiri berjajar, diam, menghadap ke arah kami. Kami berhenti, tidak ada yang berani berbicara. 3 sosok itu berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Udara semakin dingin, lalu terdengar suara tawa perempuan. Suaranya pelan, tapi jelas. Datangnya dari belakang kami. Aku dan Dimas langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Saat kami kembali melihat ke depan, 3 pocong itu sudah hilang, lenyap begitu saja. "Kita pergi sekarang," teriak Dimas. Kami langsung memacu motor. Namun, belum jauh berjalan, motor Dimas mati mendadak. Aku berhenti. Dimas mencoba menyalakan mesin. Tidak bisa. Mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Saat itulah terdengar suara dari arah sawah. Suara lompatan pelan, tapi semakin dekat. Aku mengarahkan senter ponsel ke arah suara. Dan apa yang kulihat malam itu membuat kakiku lemas. Sebuah pocong sedang melompat keluar dari bawah sawah. Tubuhnya kotor, kain kapannya penuh lumpur, wajahnya hitam, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar. Bau busuk langsung tercium, seperti bangkai membusuk. Sosok itu semakin dekat, 5 meter, 4 meter, 3 meter. Aku dan Dimas membaca doa sekuat tenaga. Saat jarak ketinggal sekitar 2 meter, tiba-tiba mesin motor Dimas menyala sendiri. Tanpa disentuh, kami tidak menunggu lebih lama. Langsung kabur meninggalkan lokasi. Saat aku melihat kaca spion untuk terakhir kalinya, sosok itu masih berdiri di tengah jalan, menatap kami, tanpa bergerak. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi. Aku sering bermimpi berada di jalan tersebut. Dalam mimpi itu, aku melihat pocong berdiri jauh di depan. Saat aku berjalan mendekat, jumlahnya bertambah. 2, 5, 10, puluhan, sampai seluruh jalan dipenuhi pocong, dan semua menatapku. Setiap kali terbangun, jam selalu menunjukkan pukul 3 dini hari, tepat, yaitu 3.00. Puncaknya terjadi 2 minggu kemudian. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara di atas atap kontrakan. Suara seperti sesuatu sedang melompat, pelan, namun semakin dekat, lalu berhenti tepat di atas kamarku. Aku menahan napas, keheningan memenuhi ruangan. Kemudian terdengar suara gesekan, seolah ada sesuatu yang menyerap. Perlahan, aku membalikkan diri melihat ke jendela, dan saat itulah aku melihatnya. Di halaman kontrakan, ada sesuatu putih berdiri diam, menghadap langsung ke arah jendelaku. Pocong. Tubuhku langsung membeku. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Sosok itu perlahan mengangkat kepala dan tersenyum. Senyum yang tidak mungkin dimiliki manusia. Kemudian, ia mulai melompat mendekati rumah. Semakin dekat, dan tepat saat wajahnya hampir mencapai jendela. Aku memejam mata sambil membaca doa. Aku tidak tahu berapa lama, mungkin beberapa menit, mungkin beberapa jam. Saat aku membuka mata kembali, sosok itu sudah tidak ada. Keesokan harinya aku mendatangi seorang sesepuh desa. Menurut beliau, dahulu terdapat area pemakaman lama di sekitar jalan tersebut. Ketika jalan dibangun, sebagian makam rusak dan dipindahkan, namun tidak semuanya dipindahkan dengan layak. Sejak saat itu, berbagai gangguan mulai muncul, terutama pada malam hari, terutama kepada mereka yang melintas sendirian. Sampai hari ini, aku tidak pernah lagi melewati jalan itu setelah tengah malam, karena aku tahu apa yang pernah kulihat di sana, dan aku tidak ingin melihatnya lagi.
Namun, menurut beberapa warga, sesekali masih ada pengendara yang melihat sosok putih berdiri di tengah jalan, diam, tidak bergerak, menunggu, dan ketika mereka sadar bahwa itu bukan manusia, biasanya sosok itu sudah tidak ada di depan, karena ia sudah berdiri tepat di belakang mereka. Bagaimana menurut kalian? Apakah harga hanya mengalami halusinasi karena kelelahan? Atau memang ada penghuni tak kasat mata yang masih menjaga jalan sawah di Mijen hingga sekarang? Tulis pendapat dan pengalaman horor kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Karena setiap malam selalu ada cerita yang belum berani diceritakan orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan hati-hati jika kalian melewati jalan sepi sendiri di tengah malam.